Anda sudah mendengarkan tadi pernyataan panas yang keluar dari mulut Anas Urbaningrum ketika keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Ditujukan kepada siapa ya pernyataan panas itu? Apa maksudnya? Apa yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum ketika keluar dari lapas? Apakah kemudian menabuh genderang perang melawan Demokrat? Lalu bagaimana juga dengan janji digantung di Monas? Kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga nanti kami akan kenalkan Mas Anas akan bercerita langsung kepada Anda. Tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang menemani saya di studio. Tentunya kita akan mendengarkan pandangan beliau sebagai pengamat politik dan juga komunikasi, yaitu Bang Pangi Charwi Caniago. Kalau kita biasa panggilnya adalah Bang Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang. Mbak Sehat, Putri. Bang Ipang? Alhamdulillah sehat. Baik, dan permusuhan dan sebagainya. Tapi untuk perjuangan keadilan, Bang Ipang bagaimana melihatnya? Ya, pertama tentu kita mengucapkan selamat kayak Mas Anas sudah menghirup udara bebas kan dan merdeka gitu. Yang kedua sebetulnya kalau memang tidak, kita tentu juga bisa membaca Mas Anas ini tentu punya bahasa yang diksi perasa yang politisi. Jadi bagaimana beliau mengatakan bahwa saya aktivis perjuangan yang akan membela keadilan kan gitu, perjuangan keadilan. Kemudian ada juga bahasa misalnya kok pakai tangan orang lain kan gitu. Itu kan ada bahasa-bahasa yang bisa kita maknai bahwa beliau itu memberikan dua pesan. Pesan pertama, beliau meyakini bahwa politisi itu tidak bisa mati sendirinya. Jadi ketika bicara tentang bangkai dan mayat dan seterusnya tadi kan beliau mengatakan ada buku yang diberikan Pak Anwar Ibrahim gitu, kemudian ada Nelson Mandela misalnya, politisi yang tidak ada matinya gitu. Ya, mungkin langkah ini yang mencoba dibangunkan oleh Pak Anas ini bahwa ya saya boleh dipenjara tapi saya politisi yang tidak ada matinya. Meskipun 5 tahun beliau tidak punya hak politik gitu. Ya, nah, betul. itu yang penting ya, bagi saya. Yang kedua adalah kalau misalnya Pak Mas Anas ini punya kekuatan politik, tentu kita teruji beliau punya kekuatan politik, tetapi apakah memang sekuat itu gitu, untuk kemudian mencoba sebagai aktivis perjuangan untuk memperjuangkan keadilan itu. Karena beliau kalau memang beliau punya kekuatan apa yang beliau punya untuk melawan itu gitu. Nah, apalagi sekarang mohon maaf ya, ketika bicara tentang Hambalang kemudian kasus-kasus itu kan tidak lagi seksi bagi saya karena PSBY tidak lagi berkuasa. Berbeda ketika memang PSBY masih berkuasa misalnya, itu akan menjadi menarik kan. Nah, tapi kalau tidak berkuasa menurut saya sudah mulai agak tidak terlalu, paling ya panasnya paling 2 minggu 3 minggu atau 1 bulan ini atau 5 bulan ini, habis itu ya tidak akan lebih baik energi Pak Anas menurut saya. Memang beliau tidak mau mencari musuh juga, beliau akan memperjuangkan yang membangun partai politik yang besar kan, kemudian akan bertanding dengan Demokrat, mengumpulkan teman-teman loyalis beliau, kader-kader simpatisan beliau untuk bergabung ke partai yang beliau dirikan bersama-sama gitu. Meskipun hak politik beliau dicabut 5 tahun. Itu jauh lebih punya energi lebih positif kan, ketimbang beliau membicarakan soal yang tadi kan ada statement-statement beliau yang menarik sebetulnya kalau kita lihat ya, yang beliau sampaikan bahwa menjadi penting bagi beliau, ya saya membacanya seperti itu. Konsep beliau itu adalah sebetulnya ada konsep untuk melakukan perlawanan itu gitu. Nah, dan sebetulnya kalaupun Anas itu melakukan perlawanan seperti sekarang, kan sebetulnya kalau lihat kekuatannya Pak Anas dulu itu memang luar biasa. Ada kekhawatiran Pak SBY waktu itu, Pak Anas punya loyalis, punya gerbong, punya kemampuan, kemudian beliau jadi ketua umum, kemudian ada kemungkinan partai di take over atau diakuisisi. Waktu itu kan ada kekhawatiran itu. Tapi yang disesalkan oleh Pak Anas sebetulnya kan bukan itunya. Yang bertanggung jawab itu bukan saya, ada di atas saya lagi. Kenapa saya hanya saya yang diseret, yang kemudian dianggap menjadi tumbal kan itu. Nah, apakah dendam itu masih belum selesai kan itu? Itu kita akan langsung saya tanyakan. Itu yang saya nggak paham gitu. Baik, apakah dendam itu belum selesai, Mas Anas, seperti yang dikatakan oleh Bang Ipang tadi? Jadi ibadah bulan Ramadan, jadi tarawih ya kan. Tarawih itu bukan dendam ya kan, tadarus bukan dendam, puasa bukan dendam. Jadi fokusnya puasa, apalagi ini udah 10 hari terakhir ini, fokusnya cari Lailatul Qadar bukan cari dendam. Baik. Nah, Mas Anas, ini kami juga ada satu janji mungkin yang bisa kami akan tayangkan kembali ke hadapan pemirsa. Nanti kebetulan saya sekarang sedang buka puasa, nanti khusus ada sesi khusus saya janjikan sama Mbak Putri untuk bahas apapun juga. Ya, jadi saya mohon maaf untuk
menghindari, karena status saya sekarang saya menghindari pembicaraan-pembicaraan yang agak berat dulu. Jadi ini yang ringan-ringan dulu, ya kan? Jadi mohon dimengerti itu status saya sekarang yang seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah saya tadi, Pak Kalapas. Jadi nanti kalau saya sudah punya status sepenuhnya bebas, jadi Mbak Putri tanya apa saja, mulai yang paling pedas sampai yang paling keras sampai yang paling berat. Insya Allah saya tidak akan pernah menghindar dari hal-hal seperti itu. Tapi mohon maaf sekarang ini mohon dimengerti status saya masih tidak memungkinkan untuk bicara hal-hal yang baik, Mas konotasinya agak berat. Ya. Baik, Mas Anas, kami hargai sekali apa yang Mas Anas sampaikan. Kami hargai pandangan Mas Anas. Terima kasih, Mas Anas sudah menyediakan waktu tengah kesibukannya. Tapi janji ya Mas Anas, nanti kemudian kalau sudah tiba waktunya, kita akan ngobrol lebih panjang lagi Mas Anas ya, lebih dalam lagi. Saksinya Mas Farwi Taniago, saksinya. Oke, baik. Mas Anas, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat selalu. Baik, semoga lancar ibadah puasanya. Baik, Bang Ipan, nanti kita akan lanjut. Kita akan lanjut lagi berbincang mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Itu sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena Itu janji yang sempat diucapkan oleh Mas Anas Urbaningrum. Kemudian juga kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian kekecewaan Mas Anas Urbaningrum. Kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan tadi yang seakan-akan semuanya pengen dibuat adem oleh Mas Anas, seperti apa Bang Ipang melihatnya? Ya, kita memahami mahfum saja karena memang baru beliau sampai aja ke rumah belum kan. Tentu beliau mengatakan tadi gigi 1, gigi 2, gigi 3 dulu. Itu yang pertama. Jadi memang beliau nggak mau, karena politisi seperti beliau kan memang udah punya pengalaman jam terbang yang bagus ya untuk mengelola kata, diksi, frasa. Terbukti ketika mereka nggak mau masuk ke dua kata dulu, bicara SBY dan Hambalang, itu terlihat tadi itu nampaknya. Bang Ipang melihat perbedaan di mungkin ekspresi dari Mas Anas ketika ketika bicara saya sebut SBY sama Hambalang itu beliau udah mulai nggak nyaman. Itu menunjukkan bahwa beliau belum mau untuk bicara itu karena tapi memang artinya juga masih menyimpan sesuatu di dalamnya. Tapi beliau mengatakan tadi kan akan ada janji, betul akan menyampaikan yang pedas itu kan. Nah, artinya beliau juga akan sebagai aktivis ya tentu punya garis perjuangan itu. Dan memang namanya Anas Efek itu memang kuat dari dulu kan. Itu yang membuat beliau juga punya percaya diri untuk itu. Tetapi memang sekarang kan Anas ingin membuktikan ada dua pandangan gitu Mbak Putri. Ada istilah underdog effect ya. Siapa yang seolah terzolimi di sini kan itu. Nah, apakah betul memang Anas menjadi orang yang terzolimi dari kasus ini sebetulnya, yang terseret hanya dia yang seolah menjadi tumbal kan. Itu yang mungkin garis perjuangan yang mau beliau tarik gitu. Harusnya bertanggung jawab ini tidak hanya diri dia sendiri gitu kan dengan kasus ini gitu. Nah, tetapi yang saya lihat ada juga pandangan masyarakat kan hari ini ada dua pandangan persepsi masyarakat. Di satu sisi beliau memang punya loyalis, punya simpatisan, punya kader yang artinya di hari beliau lepas begini nggak semua politisi loh bisa disambut semewah sebesar itu, bahkan beliau mengatakan tidak ada yang bisa membatasi saya, memberikan garis batas walaupun saya di penjara tetap masih ada simpatisan, masih ada kader, masih ada loyalis. Itu yang beliau ingin tunjukkan. Jadi di penjara pun beliau tidak bisa mati gitu. Nah itu yang kemudian karena beliau merasa itu, ini yang beliau mencoba juga saya lihat ketika beliau punya merasa itu inginnya ya saya masih bisa melakukan apapun gitu. Jadi bagaimanapun ya Mbak Putri ya, Mas Anas itu kan sampai sekarang punya kekuatan untuk itu, termasuk partai politik yang beliau ada PKN beberapa partai ya. Tapi tinggal bagaimana kalau beliau memang punya loyalis, punya simpatisan, ya kumpulin lagi teman-teman yang loyalis kader simpatisan dulu ya bergabung ke partai beliau dan bertarung kembali dengan partai gitu. Jadi tidak lagi Hambalang ini menurut saya kok rasa-rasanya hanya sebagai lucu-lucuan saja, udah nggak menarik lagi sebetulnya. Bahkan bagi Pak Jokowi kemarin Hambalang jadi salah satu cara untuk kalau PSBY agak kritik, agak keras, nah, Pak Jokowinya pergi ke Hambalang kan gitu. Jadi program Project Mangkrak ini menjadi lelucon politik akhirnya. Padahal ini nggak bagus untuk pembelajaran politik. Tapi pembelajaran politik yang lebih penting lagi menurut saya Mbak Putri sedikit. Jangan sampai mispersepsi publik. Kok seolah-olah narapidana kok diperlakukan
disambut besar, kemudian Baik, Bang Ipang. dibuat senang, dibanggikan pahlawan ya. Baik, Bang Saya nggak Ipang. paham juga, tapi ini kan loyalis, simpatisan dan kader beliau ya. Tapi jangan persepsi masyarakat kok mantan narapidana kok diperlakukan kayak gini. Jadi Baik. nanti orang nggak takut untuk melakukan tindak pidana. Itu dia. Nah, ini yang Iya. kita khawatirkan, jangan sampai Baik. masyarakat persepsinya, intersubjektifnya begitu, itu yang saya khawatirkan. Baik. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Iya, Tetap kita ada harapkan. efek jera, tetap ada karena hukum kan berjalan. Betul, Tetap harus betul. ada pembelajaran politik bagi orang yang melakukan tindak atau pelanggaran hukum gitu, baik. tindak pidana korupsi. Ya, Bang Ipang, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah berikutnya dari Anas Urbaningrum.